minggu lalu belum hadir. Sekarang saya masuk pada bagian yang kedua. Masih sama strategi trading forex sederhana tanpa ribet. Ini prinsipnya adalah apa yang saya kerjakan, saya akan sharekan ke Bapak Ibu. Andai kata ada sesuatu yang ingin Bapak Ibu tanyakan, silahkan tulis di kolom chat atau Q&A, atau Bapak Ibu bisa raise hand. Kami akan memaksimalkan jawaban untuk Bapak Ibu yang terbaik. Nah, pertama adalah ketika pertanyaannya dilontarkan ya, pilih profit atau loss. Nggak ada satu orang pun. Mau itu pemula, mau itu profesional trader, mau itu yang baru setahun, atau mau itu sudah 10 tahun, 20 tahun, seperti mentor saya Pak Steven, pinginnya loss nggak ada. Pasti pinginnya profit. Namun seringkali sikap tindakan mereka sejatinya nggak mencerminkan demikian. Kenapa gitu kan? Mereka mengatakan bahwa mereka telah mengetahui bisnis trading forex, namun kenyataannya nggak benar-benar paham. Perhatikan, satu-satunya alasan dorongan kuat bagi mereka untuk terjun dalam bisnis trading forex adalah melihat keuntungan yang besar semata. Jadi bukan karena mereka ingin menguasai bisnis ini. Ketika saya ingin buka toko handphone, lalu teman saya udah cerita bahwa toko handphone menguntungkan loh. Seringkali ada proyek-proyek bisnis, ada dapat tender misalnya, atau seringkali kita dapat promo dari distributor, jualnya tetap sama, tetapi harga kita bisa setengah. Kita ngelihatnya itunya, tapi prosesnya yang terjadi kita nggak tahu. Dengan kita bisnis seperti itu, bayangkan apa yang terjadi. Akan tutup toko kita. Ataupun kita misalnya sewa rental mobil, sewa rumah, apapun yang kita mau usahakan sebagai barang jasa. Kita berpikir, itu ada orang yang bisnis properti kaya banget loh. Iya, itu berapa lama dia menjalani? Berapa besar lingkungan atau koneksinya dia gitu. Sedangkan kita begitu masuk, baik itu adalah hari yang pertama, kita baru terjun dalam bisnis itu. Ingat, tidak ada namanya shortcut dalam bisnis. Semua harus benar-benar kita pahami. Jangan pernah melihat profit di akhir, tapi lihat resiko di awal. Supaya kita masuk dengan cara yang benar, kita mengakhiri dengan cara yang benar, Bapak Ibu. Nah, kegagalan para trader sebenarnya telah bisa dilihat dari awal, yaitu ketika mereka nggak melakukan persiapan dan perencanaan dengan baik. Nah, ini yang ingin saya share ke Bapak Ibu. Sebenarnya ada 3 metode, dan ini akan saya bagi 3 poin saya setelah ini. Dr. Alexander Elder, dia sebenarnya seorang psikolog, tetapi dia selain praktek psikolog, dia juga seorang profesional trader. Dia mengatakan bahwa ada 3 pilar dalam trading, 3M. Dia sebutkan method, money, and mind. Nah, sekarang kita masuk pada intinya, apa sih ketiga hal itu? Dan ini yang saya kerjakan, Bapak Ibu. Bapak Ibu perhatikan, dan mudah-mudahan bisa dipraktekkan untuk menjadi seorang trader yang profit konsisten. Metode itu berbicara mengenai sistem trading dan kemampuan analisa. Ketika saya akan masuk ke dalam market, ini pertanyaan. Dulu saya membuat coret-coretan. Saya pernah menyampaikan webinar ketika membuat namanya money management. Itu ada coret-coretannya. Mata uang ini, mata uang misalnya euro USD. Hari ini ada sentimen apa? Fundamentalnya seperti apa? Teknikalnya seperti apa? Dulu saya coret-coret seperti itu. Saya harus masuk di titik angka berapa, harus keluar di mana, alasannya apa. Itu pernah disampaikan dalam webinar. Nah, saat ini memang saya nggak bikin coretan seperti itu, tapi sudah tertanam secara otomatis ketika saya akan masuk ke dalam market, ada pertanyaan yang harus saya jawab. Mengapa saya harus pilih pair itu? Karena kita bicara tentang trading forex ya, kita berbicara tentang mata uang. Mengapa saya harus memilih mata uang itu? Apa yang fundamental katakan. Ingat, yang pertama tetap Bapak Ibu harus lihat fundamental dulu. Kenapa sih kok harus fundamental? Bagaimanapun, sebuah mata uang akan bergerak jika ke arah fundamental yang baik. Dan sebuah mata uang turun ketika sebuah fundamental itu jelek. Negara dengan mata uang yang jelek, negara dengan kondisi ekonomi yang jelek, kondisi ekonomi perang, resesi, dan macam-macam, tidak mungkin ada seorang investor yang mau menanamkan uangnya di sana. Dan tidak mungkin ada orang yang mengkoleksi mata uangnya. Tetapi sebuah negara dengan perekonomian yang baik, dengan sistem yang baik, maka banyak investor yang tertarik untuk menanamkan modalnya ke sana. Hal yang sangat sederhana. Ketika saya tanya Bapak Ibu seorang triliuner gitu ya, seorang triliuner, seorang miliarder yang aset Bapak Ibu banyak, dan suatu kali Bapak Ibu ingin menanamkan sebuah investasi di sebuah negara. Coba bayangkan, Bapak Ibu punya katakanlah 10 triliun.
Pilih mana ketika Bapak Ibu menanamkan modal Bapak Ibu membeli sebuah perusahaan, membangun sebuah perusahaan ke negara Amerika dengan ke negara Somalia atau ke negara Afghanistan. Bapak Ibu silahkan pilih. Ketika Bapak Ibu seorang triliuner, kira-kira kemana Bapak Ibu akan berinvestasi? Rasanya kalau saya nggak tahu Bapak Ibu ya, kalau saya akan memilih ke negara yang maju, ke negara yang memiliki jaminan ekonomi yang baik, kondisi politik yang baik, ya sistem yang baik, saya akan ke sana. Kenapa? Mungkin saja saya suka spekulasi, saya tanamkan uang saya di negara-negara yang sedang bermasalah. Tetapi bisakah return-nya saya ambil ketika saya membutuhkan? Saya berpikir bahwa berarti ini negara sedang buruk. Kalau saya tanam di sana masih murah, satu saat akan berkembang, dan berkembang saya akan ambil besar. Betul, berapa tahun untuk berkembang. Sedangkan kita tidak cukup murah hati untuk membiarkan mata uang kita ada di sana dalam jangka waktu yang tidak tentu. Jadi pertama adalah kemana fundamental itu bergerak. Apa yang fundamental katakan tentang mata uang itu harus otomatis di dalam benak Bapak Ibu tertanam. Saya mau beli euro USD lah, kenapa gitu loh? Ada apa dengan euro? Kenapa Bapak Ibu harus beli euro dan menjual USD? Jadi ketika kita buy euro USD itu sebenarnya kita sedang membeli euro dan menjual USD pada waktu yang sama. Nah, Bapak Ibu harus tahu, harus bisa jawab. Yang kedua, apa yang sentimental katakan atau yang sentimen market lakukan yang terjadi pada saat itu? Sentimen market itu bergerak atau datanya rilis setiap minggu. Artinya Bapak Ibu harus update tiap minggu. Dia bukan seperti fundamental. Kalau fundamental itu bisa sebulan, 2 bulan, 3 bulan, bahkan setahun. Kalau sentimen itu adalah bergeraknya, laporan datanya bergerak mingguan. Jadi Bapak Ibu harus lihat satu minggu ini bergerak kemana mata uang euro. Itu yang saya kirim di dalam grup setiap Senin. Bapak Ibu perhatikan, ketika sentimennya bullish, di situ silahkan ambil yang di situ. Ketika bearish, silahkan jual di mata uang itu. Jangan dilawan. Kita trading 1 lot, kita trading bahkan saya 0,1. Big money itu tradingnya 1000 lot sekali masuk. Jadi begitu dia masuk, pasar akan terkoreksi atau terapresiasi, tergantung dia buy atau sell. Jadi lebih baik ketika big money sedang melakukan akumulasi, ya kita sebagai retail trader ya ikutlah akumulasi. Kalau big money sedang melakukan distribusi, ya sebaiknya kita retail trader juga distribusi, jangan dilawan. Kalau kita ngelawan ya kita sebagai sumbang ya, kita nyumbang uang kita untuk mereka. Yang ketiga adalah apa yang technical katakan. Kalau kita mau buy berarti buy-nya buy di mana. Kalau kita mau sell berarti titiknya di mana. Lah, technical punya peran ketika menentukan titik entry dan titik exit, Bapak Ibu, tetapi tidak menentukan arah market. Sedangkan paling banyak di media sosial, di grup-grup yang diberikan apa? Gambar pasti kan, chart kan. Percayalah, Bapak Ibu mau garis setebal apapun, mau pakai moving average digabung Bollinger Band, mau digabung apalagi Ichimoku, mau digabung apapun, katanya bullish naik, tetap pasti kalau dia mau turun mah turun aja market. Mau dikasih support dan resistance setebal apapun, kalau mau break mah break aja. Jadi bukan karena kita memberikan garis sehingga market itu akan kembali atau melakukan retrace. Bukan seperti itu. Tetapi kita bisa gunakan technical untuk menentukan kemana, di titik mana sebaiknya kita beli atau kita jual, supaya kita mendapatkan keuntungan yang besar. Jangan dibalik, technical dulu baru kita cari fundamental dan sentimental. Kan konyol ya, sudah tahu arahnya bullish, lalu kita menemukan resisten. Kita bilang, sudah di resisten ini, sudah kena resisten, wah sudah berulang kali, 10 kali reject, udahlah kita sell di sini. Lah kalau market mau bullish ya bullish aja, resisten mau 10 kali 100 kali ditembus mah ditembus aja. Lalu kita mau buy misalnya ya, sekarang kita mau sell katakanlah, wah ini sudah disupport ini, berarti saatnya kita buy. Enggak lah, kalau memang market sedang bearish, mau itu supportnya setebal apa juga akan ditembus. Jadi jangan dibalik Bapak Ibu, support dan resisten technical itu untuk di entry, bukan menentukan arah market. Lalu seberapa besar probabilitas kita menang pada saat itu? Kalau kita ragu, ada news misalnya, ya sebaiknya kita nggak usah. Saya melakukan yang sama sampai sekarang. Dan teman-teman di professional trader rasanya sejak awal tahun saya sudah tunjukkan bagaimana kekuatan sebuah sentimen market untuk bisa untuk bisa memberikan kita kemungkinan peluang untuk win itu lebih besar ketimbang kita hanya mengandalkan sebuah
grafik. Apakah saya mengabaikan fundamental? Tidak, saya memakai fundamental. Apakah saya mengabaikan teknikal? Sangat tidak. Saya juga entry berdasarkan teknikal. Cuman saya ingin share kepada Bapak Ibu adalah konsepnya ketika kita trading, kita harus punya susunan yang benar, urutan yang benar. Jangan dibalik. Karena kalau kita nggak paham arah market, ya jangan masuk ke market. Kalau kita jualan handphone, misalnya Bapak Ibu, ini ada ilustrasi yang pernah saya sampaikan menarik seperti ini. Misalnya saya saya pedagang handphone, saya punya modal cukup besar, lalu ada handphone A ini misalnya. Dia nawarin saya, Pak, tolonglah Pak, ini saya akhir bulan. Saya butuh target sekian, saya punya target sekian dan ini kurang, kira-kira kalau Bapak borong 50 handphone lah Pak, nanti saya kasih diskon 30% buat Bapak. Wah, besar banget. Biasanya cuma 10%. Iya Pak, ini karena saya harus ngejar target untuk dapat komisi dan macam-macam. Tapi saya tahu handphone itu nggak laku di pasaran. Apa yang akan saya beli? Apakah karena saya melihat profit 30% sehingga saya ambil? Itu hal yang konyol. Mungkin saya bisa dapatkan harga 30% dari yang lebih murah. Tetapi kalau barang itu hanya murah secara nota, secara faktur, buat apa? Nggak ada konsumen yang mau. Misalnya ternyata sampai setahun, hampir 1,5 tahun nggak laku, sedangkan model-model baru sudah keluar, toh saya harus jual setengah harga. Ketika jual setengah harga, saya malah rugi 20%. Benar kan? Lebih baik saya membeli handphone yang, Pak, ini handphone laku, tapi saya hanya bisa kasih diskon 5%, nggak apa-apa lah, saya borong 5%, toh 5% sehari saya jualan 10 unit, itu sangat lumayan. Kira-kira seperti itulah Bapak Ibu ketika kita bisnis trading forex. Sama, market bicara kemana, market ke arah kemana, ya kita ikutin itu. Jangan ikutin tawaran dari media sosial, tawaran dari teman-teman kita. Itu konyol sekali ketika kita mempertaruhkan uang kita, tetapi kita nggak tahu bakal menang apa kalah. Itu kan judi ya. Jangan seperti itu. Lalu kapan atau bila mana saya harus exit? Ketika terjadi apa? Apakah kena stop loss? Apakah marketnya berbalik arah? Ataukah probabilitas win saya mulai turun, misalnya saya salah analisa, nggak apa-apa. Kalau memang pun salah, bisa salah. Apakah saya nggak pernah stop loss? Nah, tapi kan masalahnya jumlah stop loss dengan jumlah win-nya banyak mana, kan gitu ya. Kalau banyak stop loss-nya, itu masalah, berarti ada yang salah. Tapi kalau banyak win-nya, jumlahnya yang penting. Win 7 kali, loss 3 kali. Tapi kalau loss 3 kalinya 150, win-nya cuma 100, ya tetap rugi kan. Yang penting adalah besaran win-nya Bapak Ibu ketimbang Bapak Ibu kena loss-nya. Nah, lalu kapan saya boleh hold atau saya harus cut loss misalnya, atau saya biarin kena stop loss, itu adalah mengenai metode. Yang kedua Bapak Ibu, yang saya kerjakan adalah mengenai uang. Bagaimana uang ini berbicara mengenai manajemen uang dan resiko yang terukur. Saya memiliki modal 1.000 US dollar. Apakah ini yang selalu saya tanyakan dan Bapak Ibu wajib tanyakan dalam diri Bapak Ibu ketika akan masuk ke market. Apakah dengan 1 lot cukup atau saya hanya 0,1 aja? Jangan karena kita berpikir dengan 1 lot, wah berarti kan saya bisa 1.000 dolar nih untungnya. Kalau 0,1 cuma 100 dolar. Iya, 100 dolar kalau benar. Nah kalau kalah kan berarti kalah 1.000 dolar kan gitu ya. Apakah kuat nggak kita? Apakah posisi sekarang boleh open 3 posisi atau hanya 1? Lalu apakah saya boleh layer? Dan kenapa saya harus layer? Itu pertanyaan mengenai money management. Yang ketiga adalah yang terakhir. Berbicara mengenai psikologi trading, percayalah bahwa market akan sering membuat kita emosi, membuat sering kita galau, membuat berpikir untuk menyerah. Kenapa? Ya tadi, sudah dianalisa kuat, arahnya berbalik misalnya. Yang pertama adalah, saya perlu mengalahkannya. Saya perlu menguasai diri saya, nggak galau. Seringkali Bapak Ibu perhatikan, ketika sudah di cut loss, ketika kita nyerah, disitulah market berbalik. Saya sering ngalami dulu. Wah, udah nggak tahan. Ketika minusnya sedikit, saya bilang nggak apa-apa memberikan toleransi. Ketika minusnya besar, baru saya cut loss. Begitu saya cut loss, market berbalik. Itu kan hal yang konyol. Jadi pertama adalah siapkan diri kita untuk mengalami sebuah kerugian. Lalu kuasai money manager. Yang terakhir adalah cara strategi kita gimana. Kira-kira seperti itu. Oke, dan konklusi hari ini adalah metode atau strategi. Itu adalah cara yang paling mudah untuk dipelajari karena ada banyak buku, ada banyak analis-analis yang bisa memberikan itu. Kita cukup menghafal aja. Ketika ada model candle seperti ini, ada struktur seperti ini, kita lakukan hal ini. Tapi untuk kita bisa beat the market, yang pertama-tama adalah beat yourself, kalahkan diri Anda sendiri. Selanjutnya baru kalahkan market.
Itu yang paling penting.